Shalom, horas untuk kita semuanya, Amang dan Inang, Jemaat HKBP Tanjung Sari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Telah memberikan kepada kami sukacita setiap hari. Dan telah menolong kami memahami apa yang Kau kehendaki. Karena itu di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami memohon kepadamu berkati kami. Dan berikan kepada kami sinar sorgawi untuk dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu kebahagiaan yang ideal sekali yang kita inginkan di dunia ini adalah ketika kita tahu bahwa Allah berkenan kepada kita. Ketika Allah menginginkan kita juga melaksanakan kehendaknya dan hukumnya dan firman-Nya. Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Artinya Allah mengikut sertakan kita dalam segala rencana dan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika bangsa Israel terbuang ke pembuangan Babel, sama halnya mereka tidak diinginkan oleh Allah lagi. Dan Allah tidak berkehendak lagi kepada mereka untuk melaksanakan segala firman dan kehendak Tuhan. Karena sebelum mereka terbuang, Allah telah memberikan kepada mereka kesempatan untuk melakukan kehendaknya. Tetapi mereka tetap berkeras dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Allah menghukum mereka dengan membuang kepada pembuangan Babel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sukacita yang kedua yang dapat kita simpulkan adalah ketika Tuhan Allah, kalau kita katakan mengampuni kesalahan umat manusia. Ketika Allah mengampuni kehidupan kita yang berdosa. Ini adalah sukacita yang sangat luar biasa. Karena dengan mengampuninya, apa yang akan kita alamin? Banyak hal. Salah satunya Allah berkenan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu yang kita lihat dalam konteks bangsa Israel pada perikop kita hari ini adalah yang dikatakan Trito Yesaya. Bangsa Israel dibawa Allah kembali pulang dari pembuangan Babel. Dalam konteks ini, firman Tuhan hari ini renungan kita, ternyata Allah mau juga mengatakan bahwa keselamatan itu tidak hanya dimiliki oleh bangsa Israel. Ternyata orang-orang yang ikut pulang ke Yerusalem tidak hanya bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa lain yang pada saat bangsa Israel terbuang, mereka ternyata juga ikut terbuang. Dan kemudian ketika mereka dibawa pulang oleh Tuhan Allah, ternyata mereka juga dibawa pulang oleh Allah sendiri. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan ternyata keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak bersifat teritorial satu suku bangsa saja. Tetapi ternyata keselamatan itu universal. Keselamatan itu menyeluruh dilakukan oleh Tuhan. Karena itu kalau kita katakan kebahagiaan di dunia ini adalah ketika Allah berkenan kepada dunia ini dan dunia ini diselamatkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih yang
dalam Yesus Kristus, pada konteks kita saat ini Prapaskah, di mana Tuhan Yesus telah melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa, menebus umat manusia dengan dia mau mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kematian. Maka keselamatan itu sempurna dilakukan oleh Tuhan Allah. Dan dari situlah kita lihat bahwa Yesus yang menyelamatkan dunia ini adalah sangat luar biasa. Awalnya Yesus diberikan kepada umat Israel. Tetapi Yesus yang mati dan bangkit itu ternyata bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Tetapi seluruh bangsa di dunia ini yang percaya dan yakin kepada salib, penderitaan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan mau untuk dibaptis. Maka keselamatan yang dari Tuhan Allah juga milik kehidupan dunia ini. Saudara-saudara, saya adalah orang Batak. Anda adalah orang Batak. Atau mungkin saudara kita. Atau Anda mungkin orang Jawa. Atau mungkin Anda orang Manado. Anda mungkin orang Papua atau bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, Anda juga memperoleh keselamatan yang dari Tuhan Allah. Ketika kita percaya kepada kematian Yesus disalib, kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan kita percaya pada kedatangannya yang kedua kali, itu kita terima. Maka keselamatan itu milik kita. Saya telah menerima keselamatan itu. Anda juga sudah menerima keselamatan itu. Apakah yang akan kita lakukan? Apakah yang akan kita perbuat? Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita menjaga keselamatan itu. Tuhan menginginkan kita hidup dalam keselamatan Tuhan. Dengan mau, setia, taat, dan patuh melaksanakan kehendak Tuhan. Dengan mau mengalahkan diri kita. Dan mau melakukan kehendak Tuhan. Maka kita menyatakan kita telah menjaga keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ingat saudara-saudara, keselamatan itu yang kita peroleh bukan karena jerih payah kita. Itu adalah semata-mata anugerah dari Tuhan Allah. Itu semata-mata adalah pemberian Tuhan kepada kita. Karena itu jagalah, peliharalah keselamatan itu dengan hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Terima kasih untuk segala kebaikan, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sungguh luar biasa. Kami berpikir sebelumnya keselamatan itu hanya milik keturunan Abraham secara biologis saja, yaitu bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus yang telah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kematian, maka keselamatan itu juga adalah milik seluruh umat manusia di dunia ini. Tuhan, kami telah menerima keselamatan itu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan membantu kami, menolong kami, menjaga keselamatan tersebut dengan kami hidup dalam kekudusan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.